Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan kita libur Syawal, ana pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal antum semuanya selama di bulan Ramadan. Ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berhari raya, yang gembira karena selesai dari bulan puasa, selesai dari puasa selama sebulan penuh. Wal faizin, dan orang-orang yang beruntung karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal-amal kita. Yang mana kegembiraan kita bukan sekedar karena kita berhenti dari bulan Ramadan, tetapi kita berharap amal-amal yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala terima darinya. Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang puasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, yaitu ketika masuk 1 Syawal, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kegembiraan orang yang kuat imannya adalah kegembiraan karena berharap, karena yakin Allah taala tidak menyia-nyiakan amalnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Adapun orang yang dhaif imannya, maka dia gembira ya selesai dari bulan Ramadan karena telah lepas dari kewajiban puasa. Maka kegembiraan yang hampir sama tetapi berbeda dari sisi niat dan alasannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang gembira berhenti dari bulan Ramadan karena alasan imannya kuat, yaitu karena kita berharap kepada Allah taala menerima amal-amal kita. Kita masuk kepada pembahasan yang sempat terhenti selama bulan Ramadan, yaitu pembahasan terkait dengan amalia haji. Hadis ini masih berkaitan dengan hadis terakhir yang kita bahas, yaitu bab fasul haji ilal umrah. Masih dalam bab ini, yang terakhir kita bahas adalah hadis ke 236. Pada malam hari ini kita akan bahas hadis ke 237 di kitab Taisirul Alam. Kata Imam Abdullah Al-Maqdisi rahimahullah taala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqulu labbaika bil hajj. Dari Jabir bin Abdullah
semoga Allah meridhai keduanya, kami datang bersama Rasulullah SAW, yaitu datang ke Mekah pada Haji Wada, dan kami mengucapkan labbaika bil hajj. Ini mereka bertalbiyah dengan niat haji. Fa amara Rasulullah SAW faja'alnaha umrah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memfasah niat hajinya dan menjadikannya sebagai umrah. Makna dari hadis ini bahwa Jabir mengatakan kami datang pada Haji Wada bersama Rasulullah SAW, muhallina bil haji wa mulabbina bihi. Bahwasanya para sahabat datang bersama Rasulullah SAW pada Haji Wada, muhallin ay bimana rafa'a sautahu, dengan mengeraskan suaranya dengan niat haji, wa mulabbina bihi, dan bertalbiyah dengan niat tersebut. Li'anna ba'dahum afradal hajja, sebagian mereka meniatkan haji ifrad, wa ba'dhum qarana, sebagian lagi berniat haji apa? Qarin, qiran, haji qiran, wa ka'annahu mufrid. Wa sakata 'anil mutamatti'in, dan Jabir diam tentang dari haji tamattu. Wa fihim qasama mutamatti', sebagian dari mereka terbagi menjadi bagian haji tamattu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan malam yasudil hadiya minhum an yafsaha hajjahu ila umrah. Rasulullah memerintahkan bagi orang yang tidak membawa hewan hadyu agar menghapus niat hajinya diganti umrah sebelum Arafah. Yang pada awalnya adalah sudah berniat dari awal, maka hendaknya mereka mengubah niatnya menjadi niat umrah terlebih dahulu, mutamatti'an biha ilal hajj, agar digabung sekaligus sebagai amalan antara haji dan umrah sekaligus. Dan hadis ini adalah salah satu dalil man yarawna fas'al haji ila umrah, dalil bagi orang yang berpendapat bahwasanya niat haji bisa diganti dengan niat umrah, yang pada awalnya tidak ada niat umrah sama sekali di situ, haji qiran atau haji ifrad. Kemudian pada hadis ke-238, Al-Mu'allif mengatakan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'ah min Dzulhijjah. Rasulullah datang bersama para sahabat pada pagi hari pada hari keempat dari Dzulhijjah, muhallina bil hajj, yang mereka bertalbiyah dengan niat haji. Fa amarahum an yaj'aluha umratan. Pada hadis Abdullah bin Abbas ini pun sama, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menjadikan niatnya sebagai umrah. Fa qalu ya Rasulullah ayul hil, apakah tahallul apakah ini? Qalu ay qala al-hilu kullu, masing-masing antara umrah dan haji dipisah dengan tahallulnya, artinya tahallulnya tidak digabung di akhir. Makna dari hadis ke-238 ini bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan Nabi SAW berserta para sahabatnya datang ke Mekah pada Haji Wada, sahihatal yaumir rabi' min Dzulhijjah, pada pagi hari tanggal 4 Dzulhijjah. Wa kana ba'dhum muhriman bil haji wa minhum al-qarin bainal haji wal umrah. Sebagian mereka berihram dengan niat haji dan sebagian mereka tamattu, menggabungkan antara haji dan
umrah sebagaimana Rasulullah SAW dengan membawa haji dari luar Mekah. Fa'amara man lam yasuqil hadiya, maka beliau memerintahkan bagi yang tidak membawa hewan hadyu min hataini at-ta'ifaini, dari dua kelompok ini, yang awal berniat untuk haji, yang kedua adalah tamattu, bi an yahilla min hajjihim, agar mereka bertahalul dari haji mereka, wa yaj'aluna haramahum bil umrah, dan menjadikan ihram mereka untuk umrah. Fakabur alaihim dzalik, maka mereka merasa berat. Wa ra'au annahu 'azimun an yatahallalu tahallul al-kamil. Mereka berpendapat pada awalnya ya, untuk menggabungkan tahallul antara umrah dan haji, yaitu haji qiran atau tamattu, yang bagi membawa hewan. Alladzi yubihu al-jima', yang mana dibolehkan di niat tersebut berhubungan badan dengan pasangannya. Tsumma yuhrimuna bil haji, kemudian berihram dengan haji. Walidha sa'aluhu faqala ya Rasulullah ayul hil, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, tahallul untuk jenis apa ini? Maka Rasulullah SAW bersabda al-hillu kullu fayubahu lakum ma hurima alaikum qabla al-ihram, maka dibolehkan untuk kalian apa yang diharamkan sebelum ihram. Famtathalu radhiyallahu anhu, maka mereka pun mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Dan ini juga termasuk dalil kebolehan mengubah niat haji di awal menjadi umrah walaupun sudah tahallul. Ada masail yang mungkin perlu ana bahas sebagaimana pertemuan sebelumnya, yaitu tentang keberatan para sahabat ketika diminta mengganti niat haji mereka kepada umrah. Alasan apa yang menyebabkan mereka demikian? Maka di sini, mengapa mereka merasa berat untuk mengubah niat haji mereka kepada umrah adalah karena kebiasaan yang beredar di masa jahiliyah adalah mereka tidak terbiasa umrah pada bulan haji. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka menginginkan kalau haji mereka adalah terbebas dari berhubungan badan dengan pasangannya, inginnya di akhir sekalian. Tetapi ketika itu Rasulullah SAW ternyata membolehkan untuk tahallul dan meniatkan untuk umrah, menggantikannya untuk umrah. Baik, kita masuk ke 239. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, qala su'ila Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ditanya wa ana jalis, dan saya yaitu Urwah bin Zubair dalam keadaan duduk. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ketika bertolak dari Arafah ke Musdalifah? Faqal kana yasirul anak. Kata Usamah bin Zaid bahwasanya Rasulullah SAW berjalan dengan sedang. Al-anak maknanya di sini adalah berjalan penuh dengan ketenangan. Fa idza wajada fajwatan nassa. Adapun apabila Rasulullah SAW mendapatkan tempat lapang, artinya tempat lapang di sini tidak terlalu padat orangnya, maka beliau mempercepat jalannya. Nassa itu adalah
asra'uhuma, yaitu jalan yang lebih cepat dari jenis al-anak, jalan santai. Makna dari hadis ini bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafah ila Muzdalifah. Beliau membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arafah ke Muzdalifah. Fakana alamun nasi bisair Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau termasuk orang yang paling tahu dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji. Maka beliau pun ditanya tentang sifat perjalanan Rasulullah SAW. Kata beliau bahwasanya awalnya Rasulullah berjalan pelan. Wa huwa indisatus sayr wa yusruhu fi zahmatin nas. Yaitu berjalan dengan penuh ketenangan dan keteraturan ketika mendapati kerumunan manusia. Artinya tidak berdesak-desakan, tidak pintar dikasih jalan. Li'alla yu'addihi bihi, sehingga tidak mengganggu mereka. Li'alla yu'addiya bihi, tidak mengganggu jalannya untuk manusia. Wa liyakuna ba'da insirafihi min hadzal mawqif al-'azim, dan ketika beliau selesai dari tempat yang agung tersebut yaitu Arafah, wa iqbalu 'ala al-mash'ar al-haram khashi'an khadi'an, yang mana beliau menuju ke Muzdalifah, tempat al-mash'ar al-haram, di tempat lain di antara tempat-tempat manasik haji, penuh dengan kekhusyuan dan ketundukan, alaihi sakinah wal waqar, dipenuhi dengan ketenangan dan penuh sikap hikmah, rajiyan qabula amalihi, yang dengan sikap tenang tersebut adalah mengharapkan diterimanya amalnya, syakiran ala ni'amihi allati min ajliha Azzal Islam, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah yang dengan tujuan tersebut Islam itu mulia. Wadal syirik, dan kesyirikan pun menjadi rendah. Fa idza wajada furjatan laisa fiha ahadun minan nasi haraka dabatahu. Apabila beliau mendapati tempat yang cukup longgar, tidak ada seorang pun yang ada di depan beliau, maka beliau pun menggerakkan mempercepat kendaraan beliau. Jadi saat itu unta, fa asra qalilan, dengan lebih mempercepat. Wa khusyu'uhu wa khudu'uhu la yufariqunahu fi kulli harakatin wa sukun. Tetapi walaupun dipercepat, beliau tidak terburu-buru dan tidak terpisah dari sikap khusyuk dan tunduknya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pelan-pelannya ataukah cepatnya, beliau tetap bersikap khusyuk dan khudu'. Beberapa faedah dari hadis ke-239 ini. Yang pertama adalah bahwasanya Usamah bin Zaid selaku pembonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendafa Arafah ila Muzdalifah wa a'lamun nasi bi sayrihi. Pada hadis ini menunjukkan orang yang paling tahu dengan kaifiyah atau bentuk jalannya Nabi ketika haji adalah Usamah bin Zaid, karena beliau adalah orang yang membonceng kendaraan Nabi Muhammad SAW langsung. Faedah kedua, karena sayruhu sallallahu alaihi wasallam imbisatan la tabatu afihi. Metode jalannya Nabi adalah berjalan santai, tidak pula berlambat-lambat, tidak terlalu lambat dan tidak pula terlalu cepat. Wala khifata wala sur'ah fali'addi bihima, tidak terlalu pelan-pelan sehingga menghambat orang yang ada di belakangnya, ataukah tidak pula terlalu cepat, terburu-buru sehingga mengganggu orang yang di depannya. Kalau terlalu pelan itu mengganggu di belakang orang di belakang, kalau terlalu cepat mengganggu yang di depannya. Wa yadhhabu ma'ahu khusyu'uhu, yang apabila jalannya terlalu cepat akan menghilangkan kekhusyuan. Faedah ketiga, idza wajada fajwatan laisa fiha ahad haraka dabatahu ma'a ma huwa fihi
minal khusyu'i wal khudu'i lillahi ta'ala. Namun apabila didapati di depannya tidak ada orang, sudah mulai kosong, maka beliau pun mulai menggerakkan kendaraannya untuk sedikit mempercepat perjalanannya, tetapi tetap menjaga kekhusyuan dan kekhuduan, yaitu ketundukan kepada Allah Ta'ala. Muraqabatuhullah wa ta'dhimu limanasikihi wa masyairihi, dengan tetap merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan tempat-tempat yang dijadikan manasik haji dan masyar-masyar al-haram. Faedah keempat, anna ma'alaihi nasul yawma min at-taisi wal khifa was-sur'ah. Apa yang didapati oleh masyarakat sekarang ini ketika berhaji berupa sikap gegabah dan ceroboh, min at-taisi wal khifa was-sur'ah, dan cepat, wasibaku ala sayyarat, ya, balapan dari berbagai kendaraan, munafin di sunnah, maka sikap seperti ini adalah menafikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wayatil haji, dan sikap hikmah di dalam haji, wasakinatihi wa faqarihi, dan menghilangkan ketenangannya dan penuh ketenangan di dalam haji. Wayatu min jarra'i hada sur'ah, yang mana terjadi apa yang diakibatkan oleh bercepat-cepat ini, ma yunafi syar'a minal mubadarah bil khuruj min hududi Arafati qabla al-ghurub. Yang apabila terburu-buru dalam hal ini mengakibatkan ternafikannya atau ditiadanya syariat berupa al-mubadarah, terlalu terburu-buru keluar dari Arafah sebelum terbenamnya matahari. Padahal yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh beliau adalah keluar dari Arafah setelah ghurub syamsi, yaitu setelah terbenamnya matahari. Fayasbu tasyabbuh bil musyrikin, yang mana hal ini akan menyerupai sikap orang-orang musyrik ketika menunaikan ibadah haji mereka pada zaman jahiliyah. Wa yahsul adrar talhaqur raqibina wa maraqibihim, dan akan membahayakan orang-orang yang berkendara dan kendaraan mereka. Wa yahsul minasyajar wa niza' ma yunafi adabil hajj, dan akan mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara para jamaah haji yang hal ini akan menafikan adab-adab haji. Ila ghairi dzalika minal mafasidil mutarattibah ala hadil ajalah, dan kerusakan-kerusakan yang lain yang diakibatkan oleh keterburu-buruan ini. Sudah masuk waktu Isya? Baik. Kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bab 14. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.